Halo Sobat Ime, gimana weekendmu? Udah hari Senin aja lagi. Udah yuk, daripada pening gak tahu mau ngapain, kita bahas lagi Magic Emperor part ke-9. Dah, langsung aja yuk, kita gas! Part 9 dimulai dari chapter 100. Setelah Ivan berhasil meledakkan tetua Yao Ming, ia pun meluncur menuju Ning. Kini ia menepati janjinya terhadap Ning untuk membawanya keluar dari kota. Terlihatlah raut wajah Ning yang sangat bahagia, karena untuk pertama kali dalam hidupnya ia bisa keluar dari kota Qingming. Ning juga membuat suatu permintaan baru. Ia ingin Ivan membawanya dalam petualangannya. Namun Ivan pun tahu kalau petualangannya sangat berbahaya. Ia pun meminta Ning untuk tinggal di kediaman Jian Ho. Karena di sanalah Ning dan keluarga Shu dapat bertahan dari serangan keluarga Yao Ming. Ning yang cintanya ditolak oleh Ivan, ia pun hanya bisa tersenyum dan menuruti permintaannya. 1 bulan kemudian, tepatnya di kediaman ibu kota Kekaisaran Tianyu, pangeran ketiga berlari-lari sembari memanggil ayahnya. Saat ini, Kaisar sedang bermain ludo dengan seseorang yang dikenal sebagai Tuan Sima. Pangeran pun mengatakan kalau ada suatu berita besar, karena tetua dari lembah Yao Ming telah tewas. Pangeran juga mengatakan kalau ada total 3 tetua Yao Ming yang telah tewas di tangan seorang bocah. Dan berita tentang keluarga Qianlong yang bertanggung jawab itu hanya sebuah penghalian isu. Dan berita sebenarnya merupakan tetua itu tewas di tangan seorang bocah yang merupakan seorang pengawal dari keluarga Luo. Kaisar yang mendengar itu ia cuma tersenyum kecil. Kaisar juga memberi suatu mandat untuk melindungi keluarga Luo dan jangan sampai tersentuh oleh keluarga Yao Ming. Berita kematian itu telah menyebar ke seluruh negeri, dari kediaman Perdana Menteri hingga kediaman keluarga Qianlong. Di kediaman keluarga Qianlong yang sedang melakukan pertemuan, mereka mendapatkan kabar kalau tetua dari lembah Yao Ming telah tewas. Dan tentunya hal itu membuatnya merasa senang karena keluarga yang berselisih dengannya tumbang satu demi satu orang terkuatnya. Namun hal berbeda terjadi di kediaman keluarga Yao Ming. Di sana terjadi suatu perdebatan yang cukup runyam. Mereka ingin segera membalaskan dendam demi menyelamatkan muka keluarga mereka di hadapan 7 keluarga agung lainnya. Namun mereka tidak dapat menyerang keluarga Luo karena mereka sekarang berada di kota Feng. Sedangkan keluarga Yao Ming pun telah diusir oleh kaisar dari kota itu. Salah satu kroco yang selamat dalam peristiwa itu memberikan suatu saran terhadap tetua Yao Ming. Memang untuk saat ini mereka tidak dapat menyentuh keluarga Luo, tetapi jika mengincar MC kita itu tetap dapat dilakukan karena Ivan berada di luar kota. Saran itu diterima oleh tetua Yao Ming dan ia menyuruh seluruh aliansi keluarga yang ada di bawah pelindungannya untuk mencari Ivan hidup ataupun mati. Ia pun juga meminta tetua terkuat yang nomor 5 ini untuk mengurus Ivan. Sedangkan di bukit dekat kediaman keluarga Luo, terlihat seseorang sedang melakukan meditasi. Pria itu sedang berbicara dengan seseorang, dan dia adalah gadis ungu kita. Ia pun memberitahu terhadap pria besar ini kalau Ivan lagi-lagi membuat suatu berita yang menggegerkan. Kembali ke Ivan, kini ia berada di sebuah hutan belantara. Di sana ia melatih mengeluarkan 3 jutsu barunya. Jutsunya pun terlihat sangat kuat dan memiliki ledakan yang sangat besar. Setelah beberapa saat ia beristirahat, ia mendengar suatu keributan dari arah belakangnya. Ia yang kepo, ia pun intip-intip dari balik pohon.
ia pun melihat dua orang sedang disergap oleh segerombolan Kang Begal. Mereka berdua mencoba untuk melawan, tetapi harus tersungkur oleh serangan para bandit. Mereka berdua pun tetap bertahan dan kekeh untuk tidak memberikan obat dari resep keluarga mereka. Tidak lama setelahnya, seseorang pun muncul dari balik hutan. Ketua Kang Begal ini pun tertawa karena seseorang yang keluar itu tidak seperti yang ia bayangkan. Padahal ia tidak tahu kalau itu adalah MC kita. Kedua saudara ini pun mengatakan agar Ivan untuk berlari dan tidak perlu mati konyol karena ikut-ikutan urusan orang lain. Tetapi ketua Kang Begal ini pun langsung saja mencoba menyerang MC kita. Begitu ia mendekat, kepalanya pun langsung hilang. Melihat itu, para kroco-kroco ini pun berlari untuk menyelamatkan diri. Setelah diselamatkan oleh Ivan, kedua bersaudara ini pun berlari ke arah Ivan. Si kakak yang seorang wanita pun mencoba merayunya sembari mengucapkan terima kasih. Waduh. Tapi sayangnya MC kita kagak punya nafsu dan mengacuhkannya begitu saja. Ia yang kesal diacuhkan mencoba merayu kembali. Tapi lagi-lagi ia pun dicuekin. Pria yang bersama wanita itu, ia pun mengajak Ivan untuk pergi bersama jika ia ingin pergi ke acara festival obat-obatan. Ivan yang tertarik dengan obat-obatan, ia pun memutuskan untuk ikut dalam perjalanan mereka. Setengah bulan telah berlalu, perjalanan mereka pun tiba di kota Lanung. Ivan rada jengkel karena tujuan utama mereka menuju kota Huanyu, kenapa malah ke kota ini. Pria ini pun menjelaskan kalau mereka harus kemari untuk bertemu dengan saudaranya. Ia juga menjelaskan di kota ini terdapat para wanita-wanita cantik. Dari dalam kota muncullah seorang pria. Pria ini pun bertanya apakah hubungan Ivan dengan Kian Ir atau si wanita coklat itu. Si adik yang mencoba menjelaskan, ia malah kena tonjok oleh pria itu. Ivan yang lagi bad mood memberikan sebuah provokasi kalau ia sudah mantap-mantap selama perjalanan. Mendengar hal itu, tentu saja pria ini pun menjadi jengkel. Ia yang mencoba menyerang MC kita tiba-tiba tertekan oleh aura yang membuatnya menjadi kena mental. Tak lama setelahnya, dari atas sana muncullah seseorang. Ia yang awalnya marah, begitu melihat Ivan langsung terdiam dan mengizinkan mereka untuk masuk ke dalam kota. Di kediaman keluarga Ki, dua bersaudara ini pun memanggil Ivan untuk ikut dalam jamuan keluarga Ki. Ivan yang lagi lapar ya udah langsung aja, yuk gaskeun gitu kan. Di dalam sana, Ivan sudah disiapkan makanan dan dikelilingin oleh para bang jago. Ivan yang duduk di tengah-tengah, ia pun memberikan suatu provokasi. Ia mengatakan jika mereka salah langkah, Ivan akan membawa suatu bencana bagi keluarga mereka. Mendengar itu, kepala keluarga Ki pun jengkel. Mereka pun yang ada di sana mulai menyerang Ivan secara bersamaan. Serangan itu memang memberikan suatu daya ledak yang cukup besar, tetapi Ivan yang jago dapat menghindarinya. Bahkan ia kini berada di belakang salah satu bang jago dan ia menyerap energi kehidupannya. Waduh, ngeri nggak nih? Tak sampai di sana saja, ada seseorang yang mencoba beradu tinju dengan Ivan. Begitu mereka beradu, tangannya pun langsung hancur. Ivan yang dengan mudah menghabisi para kroco-kroco yang ada di sana. Ia pun juga menangkap salah satu pimpinan dari keluarga Ki. Dua bersaudara ini pun takut karena melihat Ivan dengan mudahnya menghabisi mereka semua. Mereka berdua pun mengatakan kalau ia terpaksa harus menjebak Ivan. Tetua yang Ivan tangkap ini, ia pun berteriak untuk menyerang. Dan muncullah sesuatu ledakan di dekat mereka. Si wanita coklat ini pun mencoba melindungi Ivan dan ia harus terkena suatu belati yang penuh racun. Melihat itu, Ivan pun mencoba untuk membantu mengeluarkan racunnya. Tetapi hal itu pun sia-sia dan tidak berguna.
Ia pun mencoba cara tradisional dengan mengisapnya secara langsung. Waduh, waduh. Ini yang diisap lengannya nih, bukan bukit yang ada bobanya itu, bukan. Oke, lanjut. Setelah ia mengeluarkan racun itu, kini tubuhnya pun menjadi kaku. Dari atas sana, ia melihat suatu seperti gong yang menjebaknya. Ternyata, hal itu memang sudah direncanakan oleh tetua lainnya. Ia pun memanfaatkan kebaikan Ivan yang selalu lembut dengan seorang wanita. Waduh. Ivan yang santuy, ia pun mencoba memprovokasi orang-orang yang ada di sana. Ia kini bahkan menggunakan api hijaunya. Tetapi orang tua ini pun angkuh kalau segelnya tidak dapat ditembus. Tapi tiba-tiba saja Ivan sudah berada di belakangnya dengan tangan yang siap menyambut kepalanya. Dengan secepat kilat ia pun mencabut kepalanya itu orang. Ia juga membantai mereka semua yang ada di sana. Dua bersaudara ini mencoba meminta ampunan dari Ivan karena ia terpaksa harus melakukan trik licik sebanyak 2 kali. Tetapi Ivan yang tidak mau tertipu hingga 3 kali, ia pun langsung saja memberikan suatu hadiah kematian yang sangat indah. Waduh, mati aja indah. 1 bulan kemudian, ada kereta kuda yang sedang melintas. Kereta ini tiba di kota Huanyu. Pria yang ada dalam kereta kuda disambut oleh para penjaga. Para penjaga pun memeriksa pria tersebut, namun pria ini pun dapat memberikan suatu tanda pengenal yang ia bawa. Para penjaga juga memberikan suatu lembaran tentang Zhou Yifan, pria yang paling dicari dari lembah Yaoming. Dan selesailah videonya di sini dan kita akan membahas lanjutannya nanti sore. Kalau Bang Jack kasih jeda 30 detik pasti di skip kan. Jadi kita bagi 2 aja. Dan sampai jumpa nanti sore. Bye.